Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur semuanya. Kembali lagi di channel Tapak Genggam Misteri ya. Masih di prokes, protokol kesehatan. Kita masih di suasana bulan suci Ramadan ya. Malam berapa ini bro? Apalagi ya. Masih bersama saya Ucok, Ujang Coklat. Host yang gak bisa host. Tapi saya bukan ghost, apalagi ghosty. Kita ini kedatangan sumber nara ya. Bukan kedatangan, tapi kita yang mendatangi sumber nara. Kali ini kita ada di rumah ya. Ini biasanya kita di luar. Buat kita sekarang ada di rumah Pak Usman ya. Kebetulan kita di sini tuh akan ya biasa menceritakan mungkinnya pengalaman-pengalaman pribadi dari Pak Usman ini. Gimana kabarnya tapi sehat kan? Saya lupa, nggak salah. Pak Usman sehat? Mungkin langsung aja kali ya. Jadi Pak Usman ini yang salah satu saudara dari kru kita. Oh iya. Yang waktu konten kemarin saya ngobrol. Oh ya, waktu di luar itu ya. Prokes sebelumnya kita sempat nyinggung-nyinggung dikit gitu. Kita ini akan bukan memperjelas ya, biar lebih tahu gitu. Penasaran juga nih gimana gitu. Kan takutnya kan disangka kita bohongan atau gimana. Ya, biar ternyata ya benar gini ceritanya kayak gitu. Ya kan kisah nyata gitu. Iya. Mungkin langsung aja Pak Usman bisa diceritakan Pengalaman yang kemarin itu. Horor-horor. Dari mana dulu nih? Oh banyak dulu. Bukan yang kemarin aja kayaknya, bukan yang pas saya sama Rafi datang, bukan. Banyak. Berarti banyak. Ini cukup menarik nih. Yang paling biasa-biasa aja tuh Pak Usman. Kita pemanasan ya. Jangan langsung serem gitu. Bukan juga. Yang biasa-biasa aja dulu gitu aja. Gimana ya? Pertama saya kesini aja dulu ya. Ya. Nah, tahun 2018 ya. Saya kesini. Dulu emang sih ada sih orang di sini, kakak. Cuman jarang di rumah. Jadi sering keluar kota. Terus karena rumah ini kosong, ya diisi lah sama saya. Nah, berdua sih dulunya diisinya sama kakak dulu di sini. Pas kebetulannya ya di sini emang sih beda ya, rumah juga beda. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngobrol itu kayak di buah Bergema gitu ya. Rekam ya? Tambah kesini, ya kenal lah sama guru ngaji. Saya di sini, ya dibawalah ke sini. Nah, tambah sini tiap malam rumah ya dipakai pengajian lah di sini. Nah udah gitu berapa kali ada pengajian di sini. Terus pas lagi nunggu anak-anak yang lagi mengaji, ya saya bikin kopi lah dulu ya, buat persiapan pengajian. Nah udah gitu saya simpan lah di depan si kopi itu. Udah mulai berapa menit si kopi itu kayak jatuh batu dalam serat gitu. Cuma Allah alam itu ya, saya nggak tahu. Terus udahlah, nggak peduli kayak gitu ya, udah terusin ngaji. Terus dipakai ngaji tiap malam Jumat. Ada suara apa sih namanya, kayak ketok-ketok kayu triplek. Ya. Nah, Dari atas atau dari mana suaranya? di belakang sih. Nah, saya pikir kan dulu kan saya punya ayam di belakang. Saya pikir ayam. Positif dulu aja. Udahlah cuekin gitu kan. Tambah kesini berapa kali Jumatan, malam Jumat. Itu lagi ada suara lagi. Penasaran kan? Dilihat lah dari kamar itu, di kamar sebelah ini. Ternyata ada Chris. Iya, Terus nyata gitu? Iya. Pas lihat emang ada Chris. Ya udahlah, kata saya emang mungkin ini mah keganggu atau gimana, saya juga nggak ngerti ya gitu ya. Udahlah simpan. Nah udah gitu banyak sih sebenarnya kalau gitu. Terus kalau misalkan saya sendiri atau gimana gitu ya, kadang ada suara kayak pakai gelang kaki cengeng-cengeng gitu. Main gitu ya? Kayak gitu, kayak nari-nari kayak gitulah. Terus saya kejar lah ke situ, lari ke dapur, ya kayak kucing-kucingan lah gitu. Tapi ya sekarang alhamdulillah udah enggak. Karena emang udah kayak kan diisi sama hal-hal kegiatan yang positif kan, kayak gitu. Jadi energi yang negatifnya emang kalau yang saya lihat rumah ini tuh
kayak apa ya, jadi auranya tuh hitam gitu, jadi kuulen orang bahasa Sunda nama. Apa kuulen teh apa? Apa sih kuulen? Kuulen itu sebenarnya kayak lebih ke panas lah gitu. Terus auranya tuh emang Jadi dingin gitu. nggak ada, jadi kebanyakan aura yang negatif. Terus yang saya lihat juga rumah ini tuh dulunya tuh punten-punten ya ay. Dulu tuh kayak rumah ini tuh yang nempatin rumah ini sebelum si ay punya barang, tapi ada sesuatu yang nggak dibawa, jadi dia pindah rumah, cuman ada barang yang ketinggalan kayak gitu. Jadi kayak gitu yang saya lihat baru segitu. Lanjutin aja. Terus ya kalau misalkan orang depan sih emang sering lihat. Emang ada kakek-kakek di sini. Tapi saya sendiri sih belum pernah lihat kayak gitu. Cuma bolak-balik dia lah dari belakang itu pinggir ya sampai ke depan. Itu aja sih bolak-balik sih. Cuma kakek-kakek bongkok. Lumayan banyak juga berarti dulu deh. Ada yang kencing-kencing, ada kakek juga. Jadi nggak semua hal yang berbau mistis itu cuma di luar aja, enggak. Di rumah juga ada. Di rumah pasti ada. Soalnya berdampingan. Berdampingan gitu juga. Terus emang misalnya kalau si rumahnya dilakuin kegiatan yang positif, insya Allah nggak ada. Jadi kalah auranya gitu. Ya dengan sendirinya kalah. Karena kan kalau yang misalnya hal yang mistis gitu kayak makhluk gitu, kalau misalnya kita rajin ibadah, rajin sholat gitu, rajin ngaji, terpanas sendirinya, juga nggak betah sendirinya yang kayak gitu. Ya. Nggak betah sama sendirinya. Soalnya setiap kita ngaji apa gitu, soalnya mengandung aura positif dengan sendirinya gitu kan. Jadi si aura negatif itu kebuang sedikit-sedikit karena kita kegiatan positif. Iya, benar itu kita juga jadi dapat pelajaran di rumah tuh harus mengisi kegiatan-kegiatan yang positif ya. Bukan berarti harus ada pengajian kayak gitu enggak. Bukan. Minimal dari yang nempatin itu Pribadi sendiri. Iya, pribadi sendiri. Ibadah lah sama kepercayaannya masing-masing gitu. Terus boleh lagi kan apalagi gitu kan banyak. Tapi ya sekarang sih alhamdulillah sih semenjak ada pengajian sih udah mulai kurangin gitu ya. Jarang sih kayak gitu. Cuman kadang-kadang ada dari pas waktu saya di sini sebelum ada istri kan, kadang-kadang emang sih dari belakang ada ke sana ke belakang itu dari kamar mandi belakang. Ya. Tapi Cuma cewek. Tapi kalau ngomong Ganggu mah enggak. ganggu. Emang nggak ganggu itu ya? Tapi ke saya mah alhamdulillah sih enggak ya. Enggak pernah sih. Cuma kalau misalkan suara-suara gelang kaki kayak gitu ya. Sering gitu. Memang dengar sendiri sih saya juga. Emang wajar sih ya misalnya kalau mereka kayak gitu tuh, jadi mereka tuh pengen kayak eksis gitu bahwa saya tuh ada di sini gitu, kayak gitu lebih tepatnya. Tapi anehnya kalau misalkan saya kejar misalkan suaranya di situ, tadi dia ke sana. Pasti. Gitu kan. Nah, udah saya kejar lagi ke sana, hilang aja nggak ada. Sebenarnya yang saya lihat dulu tuh si sosoknya tuh suka main-main gitu ya. Gini. Jalan-jalan kali gini kan jalan itu. Lihat kalau dulu. Ya tapi alhamdulillah ya semenjak pakai tiap malam mata wasulan kayak itu ya tambah sini ya udah mulai enakan lah ya lumayan juga. Tapi sempat pernah ada gangguan yang lain atau enggak? Kalau yang lain saya sendiri masih enggak ya. Cuma dulu juga ada sih yang tinggal di sini. Masih bukan saudara sih ya, jadi temannya mama gitu di sini. Daripada ini kosong gitu kan ke belakang kan biar ada yang isi gitu kan. Ada cuman mereka tuh tidur cuman kamar cuma satu kan. Nah, cuman ada adik iparnya ya kalau lagi pas kesininya lagi rame gitu kan tidurnya cuma nampar di situ doang pakai tikar. Nggak tahu mungkin jalan dia keluar masuk nggak tahu apa. Emang pernah kesurupan. Rupanya kayak gimana itu masuknya yang sosok? Jadi nggak tahu sih pas saya dengar itu pas lagi ngobrol di ruang tamu ya ada jadi dari belakang. Jadi ya emang gini ya, waktu pertama saya datang di sini tuh ya, waktu sama Rapi tuh emang si auranya tuh emang beda banget ya. Beda banget ya. Maksudnya beda tuh jadi kebun ini mah karatan gitu. Si rumah tuh jadi nggak ada kayak auranya gitu. Kayak gitu. Jadi tahan lah bahasa Sunda nama. Terus emang di sini juga banyak ini apa? Figura-figura yang
agak mengandung ini ya. Ya bisa Jadi Mm-mm. kayak boneka-boneka. Nah kayak gitu sebenarnya kayak bukan emang dari kita emang biasa lah boneka biasa, cuman dari si makhluk asalnya tuh kayak disediain tempat gitu. kayak gitu. rumahnya Ah. bagi sosok-sosok yang lain kalau ada lukisan gitu deh, ini mereka tuh anggapnya tuh ini rumah saya. Entah kayak gitu. Ada contoh itu kan ada. Ya Ya, gitu. Kayak gitu. kayak gitu. Apalagi Iya. kadang ya yang biasanya saya tahu itu, apalagi si sosoknya tuh menyerupai sama si bonekanya misalnya. Iya. Seneng banget. Seneng banget ya. Seneng banget, nggak mau dipisahin kayak gimana nggak mau, karena bisa banyak orang gitu. Mirip lah kayak ngaca diri sendiri kayak gitu. Dan bahkan pun kalau misalkan dipisahin juga dia bakal mau. Kayak gitu. Kalau masalah dari segi mungkin benda mati yang berbentuk lah kayak patung kayak gitu, pasti kayak gitu. Makanya di rumah-rumah tuh ya biasanya jarang lah, kalau di rumah saya tuh nggak ada sama sekali. Di rumah saya nggak ada. Nggak ada, soalnya emang mengandung kayak gitu, jadi mancing sosok yang makhluk halus tuh asa disarian tempat kayak gitu. Kadang orang awam pun suka bisa ngerasain, ih kok lukisannya serem sih. Nah, kayak gitu Jadi misalnya kita- kayak gitu misalnya cuma boneka bentuknya boneka biasa, cuman dia kan serem sih. Iya. Itu kayak yang ngeliat-ngeliat Iya. nah itu padahal itu ada ada itu. yang diaminnya itu deh kayak gitu. Itu caranya gimana dong? Kalau tanggung di rumahnya udah ada lukisan. Ya misalnya kalau balik lagi ke imanan kita juga. Kalau misalnya kita rajin beribadah, iman kita kuat gitu, walaupun sosok itu masih ada, gak akan ngaruh ke kita ya. Tapi kalau misalnya kita di rumah punten-punten misalnya nggak kurang aktif dalam beribadah, kan pasti kita juga takutnya lebih takut gitu. Sama mindset. Mindset kita juga gitu. ngaruh. Jangan kita sampai takut. Kayak gitu. Kadang kita takut tuh emang sama pikiran sendiri. Gitu Iya. buat. Jadi gini ya mancing. Misalnya sebenarnya sosok jin ini tuh sebenarnya laki-laki sama perempuan si jin tuh. Cuman dari mindset kita misalnya kita kemana gitu. Misalnya contoh lah ke kuburan misalnya. Kan otomatis banyak loba pocong di kuburan. Sebenarnya bukan banyak pocong kan. Emang tempat kuburan tempat orang yang meninggal kan di kain kapan kalau orang Islam tuh. Kan kita mindsetnya takut sama bentukan itu. Nah si jin itu menyerupai ya, Muncul menyerupai itu kayak gitu. Terus misalnya kita takut sama sosok cewek kuntilanak, si jin itu nyerupainya kuntilanak. Padahal bukan itu Padahal sosok bukan sebenarnya. Memang jin. Padahal bukan. Jadi Lebih kayak pintar ya. ya manipulasi gitu. Emang gini pernah ada yang kesurupan, cerita flashback saya dikit aja. Ada yang kesurupan terus dibacain ayat kursi yang kayak gitu, malah ngikutin kan malah lebih pintar. Emang lebih pintar malah ngikutin. Si yang masuknya itu. Malah ngikutin orang mau bisa seberat orang bisa. Atau goper ada gitu kan mah. Berarti yang masuknya itu apa? Jin itu golongan jin. Jadi sosok golongan jin itu bisa menyerupai apa aja. Bahkan bisa menyerupai sosok misalnya kita sendiri juga bisa juga sosok jin. Tapi gimana tingkatan lagi ya, balik lagi ke energinya gede apa enggak, balik lagi ke si jinnya. Kalau energinya gede pasti bisa. Ya, jadi itu bisa baca Quran tapi nggak bisa baca salawat sama sahadat, dia nggak akan bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sama sahadat. Ya, dia nggak akan bisa. Kalau baca Quran pinter ya. Nggak bakal mau. Misalkan dia bukan Islam, makanya ada sombong sedikit. Kamu mau baca apa juga saya bisa. Gitu. Ada sombong gitu. Berarti kalanya tuh mungkin kalau kita baca salawat mungkin Ya. dia agak Nggak bisa ngikutin lah, nggak bisa ngikutin, nggak bisa. dapat ilmu lagi nih dulu. Jadi kalau ada jin tuh jangan ngaji gitu. Karena ya itu tadi kalau jin. Dan kalau misalnya jangan ngaji juga nggak gitu juga. Misalnya kalau Iya, maksudnya tuh. balik lagi kalau misalnya kita yakin lah Ya. baca, contoh lah baca Bismillah aja misalnya, kita tapi yakin banget lah, Insya Allah keluar sendiri. Kita Tapi boleh kalau mama- kita boleh baca Quran tapi kita Yakin yakin gitu. di iman. Maksudnya tuh jangan ngaji asal. Gitu. Nggak Kan boleh. belum beres Oh, iya. kepotong ya. Boleh ngaji tapi harus yakin. Bukan yakin sama Qurannya tapi Iya. yakin sama Iya betul. Seperti itu dulu ya. Bukan nggak boleh ngaji. yakin apa yang kita baca gitu. Yakin sama pertolongan Allah. Nah gitu. Boleh nggak yang pengen lihat tuh yang tadi sebut Chris itu? Nah iya. Kalau boleh dilihatin gitu, kalau boleh, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa.
diambil dulu. Ya, nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa. Nah ini dulur udah diambil nih kerisnya. Ada dua keris. pasang nggak tuh apa? Mungkin kayak sejodoh gitu ya. Tapi boleh ya dibuka, dilihat-lihat. Lihat aja, saya jangan dibawa pulang. Oh. Enggak. Nah ini dulur ya. Tapi agak dikit pusing. Kalau Oh. dibuka ini nggak apa-apa. Kalau Wah. bisa dibuka. Buka aja. Oh, bukan. Jadi Soalnya yang saya lihat tuh yang lebih gede energinya yang ini ya. Soalnya ini tua banget. mungkin itu dulu baru ini deh. Berarti kamu yang ini, aku yang ini ya. Udah dek deh. Tua ya. Tapi nggak ada. Tapi ini ya, misalnya suka diminyakin nggak? Lintas kan. Dulu mah pernah. Sekarang enggak gitu. Tapi baunya nyengat banget. Nyengatnya jadi bau pisang gitu. Itu saya harus pakai minyak apa juga belum tahu. Ini bawaannya tuh positif. Jadi bisa jadi nakal gitu. Cuman harus kitanya juga yang bisa gimana ya, kalau ini mah Menjaga. jadi harus kitanya juga bisa, maksudnya mah mau main PS mah dikendalikan kurang gitu, Iya. kayak gitu. Belum tahu saya belum ngerti. Oh, daripada yang itu tuh yang ini. Soalnya ini nemu mimiti ah. Jadi pernah saya nanyain ke anaknya teteh. Nah. Dulu pernah. Saya bilang ini ada keris di dalam. Oh iya. Dia cerita lah sedikit gitu kan. Dulu ada aki-aki sini, kakek-kakek. Cuman nggak tahu siapa kakek itu. Cuman dikasih ini doang. Suruh simpen di rumah. Pergi sekali tapi. Nah udah gitu udah disimpan ya pergilah kakeknya. Gitu. Tapi si kakek, maksudnya yang adiknya yang soal itu, yang teteh itu, tahu nggak kakek itu siapa? Nah, jadi tahu-tahu datang si kakek itu suruh simpen aja si barang ini. Kalau yang enggak Makanya, gitu. makanya tadi pas lihat ini, aduh ada abah-abah gitu. Oh apa? Ya. Ini abah-abah yang punyanya. Jadi ya kakek-kakek sama saya juga ditanyain dia siapa. Ya kakek kenal gitu. Ya, mungkin bukan misterius ya. Itu emang punya dia. Iya. Biasanya si abahnya langsung pergi ya, emang itu yang di meja. Di sini. Jadi siapa tuh dulunya di sini? Mungkin cuma pengen ikut ini aja. Tapi nggak tahu sih tujuannya apa juga. Nah, Hanya suruh simpen aja. Memang sih ya, kalau misalnya barang yang kayak gitu, kita tuh nggak tahu buat apa, Iya. tapi tiba-tiba dikasih emang suka ada kayak gitu. Saya juga pernah dulu dikasih barang, aku nanya saya tuh, ini jangan naon gitu kegunaannya gitu. Maksud kayak butuh sorangan, kayak butuh sih. Emang pas waktunya butuh ya emang butuh kayak gitu. Kalau yang saya lihat tuh yang itu bisa nyedot aura yang negatif. Tapi mungkin belum tahu cara pakainya, makanya nggak ada banyak yang gini juga. Di antara cuma di belakang kamera mungkin Iya. nggak usah disebut di sini. Jangan sebut di sini. Bisa difungsiin juga. Nah, kalau yang mendiaminya, kalau yang saya lihat ada dua Pik. Kalau yang di keris ini ada dua, yang satu aba-aba, Ya. yang satu lagi sosoknya tuh gede. Gede tapi nggak apa-apa. Cuman agak panas ini, mungkin baru perkenalan sama saya. Jujur agak panas ini. Cuman itu aktif, cuman belum diaktifin aja. Belum mode aktif gitu. Iya. Belum mode aktif di sini. Fungsi ya, ini fungsi. Fungsi. Cuman harus kayak kalau saklar itu harus di onin gitu. Nah, gitu. Kalau motor mah mun kudu di strike karena udah on gun gitu. Iya. Kayak gitu. Mau ngaktif ini. Dijual kan? Baru mungkin
enggak, jadi gimana ya, mau dijual gimana, soalnya kan saya juga sih ya pernah nanyain ya titipan. Oh Jadi saya juga bingung kan. iya abang nitip dulu kan dulu Kayak titipan itu kalau bisa janganlah sampai dijual mah. Tapi kalau Jidan nggak tahu, jual aja. udah Islam sini gitu mau dititipin baik Nah ini ya, guys. udah kalau disebut karatan iya karatan tua kan Yang keduanya saya nemu di dalam itu mah, ya ini mah di atas, kalau ini mah di dalam. Jadi kalau pegangan kayak gini nggak bisa sembarangan. ya nggak harus ada kalau izin permisi assalamualaikum kalau yang misalnya yang punyanya yang nggak kelihatannya kan udah ada yang adanya misalnya saya kan ada kelihatan gitu yang punyanya jadi minimal kasih aja gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa komunikasi sama yang di dalam ya izin yang kepunya Krisnya aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau megang-megang yang kayak gini kalau misalkan yang punya yang nggak izin ya jangan Nah ini juga apa? Ada apa ini? Nggak tahu apa sih namanya itu, Taring. atau taring taring. amunnya nama sihung lah Sunda namanya sihung Ini cerita mah gimana ya? Waktu itu saya juga pergi sama istri. Kebetulan ada beberapa bulan ke belakang itu kan ada tukang cat. Ya dulu pernah kerja di mama kan lama. Nah, untuk kemarin itu ya dipanggil lah ke sini, suruh ngecat di sini, suruh beres di rumah lah. Pas maghrib saya lagi pas azan lagi di jalan pulang sama istri, pas nyampe di sini saya kan langsung masuk ke kamar. Ya sholat maghrib lah ya, terus bisa kan. Nah udah gitu si Mang itu nanyain ke saya, tadi ke belakang enggak? Kata dia, enggak. Terus yang ke belakang tadi siapa? Kata saya, ya nggak tahu Mang, kata saya. Saya bilang saya pulang sama istri langsung masuk ke kamar, ya kan, sholat. Terus keluarnya udah sholat isya, udah tanggung kan. Dan 8 lah saya keluar ke ruang tamu, biasa ngopi, rokok kan, biasa gitu. Si Mangnya penasaran, gitu kan. Sampai nyusul ke saya ke ruang tamu, nanyain lagi, beneran Kak, itu ke belakang? Enggak, demi Allah kata saya ke belakang. Terus tadi ya, Mang lihat lah ke sana ke belakang, katanya kan? Enggak, beneran enggak. Nah, begitu dia nerusin ngechat, udahlah sampai ke jam 10 dia berhenti, nyusul lagi gitu kan. Ke ruang tamu, Penasaran. pastiin lagi, penasaran kan? ya Terus yang tadi siapa ke belakang? Ya nggak tahu Bang, ya mungkin ini apa sih, jemuran, ada jemuran kan belakang. Mungkin jemuran, maaf kata saya, bisa salah lihat, kata saya kan. Enggak, demi Allah, kata saya. Saya lihat ke belakang. Ya saya bilang ya nggak ada. Jujur ya, ya nggak ada, kata saya kan. Ya udahlah, udah gitu ya udahlah, kata dia. Pas esok paginya, saya mau mandi, ngambil handuk belakang. Ternyata ya ada ini. Saya pikir ya jatuh dari mana gitu kan, sedangkan di atas kan dipakai fiber ya, gitu kan ya, campur sama asbes kan. Tapi kalau misalkan jatuh dari mana gitu kan, udahlah diambil. Terus saya dibawa ke kamar. Cuman pas dibawanya, pas saya cium ini bau anjir, bau bisa. ini gini ya Audi yang saya omongin bekas belum yang ditempatin sama A salah satu yang nggak dibawa sama si pemilik sebelumnya Jadi ini ya oh. Makanya saya kan penasaran ya. Tiap hari saya kerja dibawa, kemana-mana saya pergi dibawa, dikantongin ya kantongnya itu kan. Terus kalau dibuka kantong ya bau gitu, bau. Cuman saya penasaran, ada orang cariin Pak Haji udah tua. ya Nah, suka ya emang sih saya kalau misalkan kesana suka ngobrol lah sama Pak Haji gitu kan. Penasaran, pengen tahu gitu kan. Pak Haji, saya kemarin nemu ini di rumah di dapur. Coba lihat, jangan dilihat. Tapi kata saya bau, gitu kan. Nah udah gitu, kata si Pak Haji itu, tapi bukannya babi, terus bukannya apa ya, kayak sosok gede kata dia Pak Haji itu. Terus saya kan penasaran, takutnya
dibawa nggak ada manfaat buat apa buat saya kan, Iya. celaka buat saya kan. Terus kalau saya dibawa nggak apa-apa, saya kan enggak, kalau buat aman nggak apa-apa, tapi nggak tahu kalau misalkan buat orang lain dikasih buat orang lain, soalnya kan mau anjir kan, gitu. Nah begitu, ya udahlah, dibawa lagi sama saya kan, ya itu mah terserah, itu mau ngasih ke orang lain nggak apa-apa, tapi saya pikir ngasih ke siapa gitu kan, takutnya kan takut ada masalah ke orang lain gitu kan, ya udah bawa. Terus saya juga sih takut sih sebenarnya buat keluarga atau anak di sini kan, kalau misalkan saya nggak apa-apa ya nggak masalah gitu, cuma saya takut ke anak gitu, ke istri gitu kan. Jadi gini kan, kalau yang kata si Pak Haji emang sosoknya itu emang gede ya, Ya. emang gede, dan sosoknya mungkin dulu kalau Bu Hanyir itu emang dikasihnya darah. Iya. Jadi kayak hanyir gitu. Ya, emang bawahnya. Jadi si sosoknya itu pengennya yang hanyir gitu. yang amis-amis itu Ya, darah. dan misalnya memang bener sih, misalnya kalau kata si Pak Haji, misalnya kalau ke yang lain mah nggak tahu, karena kalau misalnya penonton atau siapa gitu ya Iya. nemu ini di jalan yang kayak ginian misalnya, kalau kita main asal bawa bisa celaka. Iya. Karena kita nggak tahu isinya apa, dalamnya apa, nggak tahu. Iya. Asal mulanya dari mana? Cuma penasaran saya kok bawa anjir gitu kan. Itu Jadi Karena- kalau jadi- darah tadi ya. Itu kayak jenis darah daging mentah itu yang hanyir apa sih? maunya darah ini. Cuman sekarang mah alhamdulillah Alhamdulillah. nggak akan kayaknya. Tapi ya bau juga enggak sih. Nggak sekarang mah. Ada sosoknya nggak? Ada. Ada Enggak. Jadi kayak yang disebut kayak apa aja itu gede gitu. Emang Ya tinggi. bisa dibilang genderuwo gitu. nah, macam itu. Semacam itulah. Soalnya sekarang sosok itu ya suka ngikutin si AA. Nah, Kalau disebut teman lah gitu. Ya, Teman dekat gitu. Teman dekat. teman dekat. Karena emang sebelumnya Sudah terlihat Sahabat. sebelumnya bukan Islam sebelumnya. Iya. Sosoknya dulu. Cuman ada seseorang mungkin yang mengislamkan Iya. Kamu megang itu nggak apa-apa tuh. apa? Aman Bersahabat. Udah jinak gitu. Gue rapin masukin gitu. Sosoknya ada nih. Ada ini. Kayak penasaran aja gitu kalau bermediasi itu. Kita mediasi ya. Waalaikumsalam. Nempel. Malu Jadi buat mungkin belum tahu ya, tapi itu emang udah komunikasi sebelum kita datang ke sini, yang saya ntar ceritanya nyambung lagi. Emang udah ketemu sama dia. Saya sama Rapi itu emang udah ketemu, emang udah kenal. Bahaya. Nah, bawa lama, Kangen banget. bawa lama. Bagusnya lagi gitu. Bawa lama, nah, buah anjir tuh. Buah anjir. Oh, mau mesti beres teh. Bisa naon gitu, merek naon gitu jatuh. Ulah, artinya. Jadi sosoknya itu ya, gede buluan itu. Tertariknya, ya punten. Berarti saya gitu. Ayah kan tariknya mah. Cuman bawa lama, baru cek beri gitu aja. Ya teman cek. Hah? Karena mereka dia cina. Baik. Mereka dia. Itu ayah anu di Krisia apa tuh? Masalah mah bentrok bener. Masalah mah. Tuh ya namanya. Ini sama yang Krisna tuh bentrok. Emang dari Berhubung beda udah gitu. berhubung udah mualaf jadi jalur sekarang. Ya. Ya. Kayak gua ambil dia.
diajak main. Dia emang punya si A. Dia pengen ikut si A. Cuman si A ini kalau misalnya keluar kerja atau gimana emang gak dibawa ya. Bisa Saya sampai mau ngomong. aja mah diem gue dianya. Wah bola tuh. Hah bola. Milu Waduh, milu. Oh kayak giring wae. Jadi sosok yang apa? Jadi taring itu ya. Dia Yang gede ya. Sosoknya itu tadi disebutin seperti itu. mungkin yang kasih dia ya. Biar saya yang podcast yang kemarin diobrolin emang ternyata emang anak saya ini yang saya obrolin. yang ngalamin pribadi gitu. Emang pribadi itu. Ini ceritanya gimana? Gimana? Ya ceritanya masih gimana ya, tadinya biasa-biasa gitu. Pas waktu itu juga maghrib karena lagi nyantai-nyantai di sini sambil nonton gitu ya. Biasa nyusu terus sudah gitu nggak lama kemudian mungkin ada setengah jam mulai rewel gitu kan. Nah begitu udah jam 10 jam setengah 10 lah biasa masuk kamar kan gitu kan. Begitu beda lah ngamuk juga gitu kan, musuh nggak mau gitu kan. Terus si anak itu biasanya kan nggak rewel. Nah pas masukin kebetulan pas malam itu pas masukin ke kamar itu apa sih namanya, jadi si anak itu udah ngantuk banget tapi ingin digendong salah, kasih susu juga dilemparin gitu kan. Terus sama istri juga pas sudah digendong dipaksa tapi kayak ya ada yang narik-narik kasih kakinya kayak gini Mainnya. Terus si anak itu udah terlalu capek gitu, terus si tangannya juga sambil gini-gini gitu. Nah, cuman lebih jelas lagi istri sih yang lebih tahu kan, soalnya kalau misalkan siang hari gitu kan saya udah pernah kerja. Sehari-hari kan lebih tahu istri gitu kan. Saya cuma pulang malam kayak gitu. Boleh dipanggil istri A? Boleh. Boleh? Mungkin itu tadi spillnya lebih jelasnya mungkin sama istrinya. Waalaikumsalam. Ini ya istrinya Usman ini. Teh siapa teh? Nah ini mau tadi kan udah di spill dari dikit mengenai Dede. Jelasnya mungkin kita lebih tahu Gimana awal mulanya bisa kayak gitu tuh gimana? Awal mulanya itu kan mau tidur dari jam 9 malam, terus kita cuekin aja. Nah dari malam itu tuh dari apa ya? Setelah itu kalau nggak salah. Terus, nah pas sudah mulai bulan 2 tuh nangis, nggak mau kasih susu, dia kan formula buat pakai buat, dia nggak mau. Ya, udah gitu sampai subuh, sampai setengah. Akhirnya sampai mungkin ya gitu. Terus siangnya kayak gitu juga sampai dia tuh ngomong ngedok sama sekali. Jadi kalau dia pengen susu pas susu tuh dia tuh kayak gele gitu, kayak kain gitu, tapi pengen susu gitu kan tuh kan nggak dikesat itu sama susunya itu dikesat gitu kan, pengen cuma berarti sendiri ya ngambil gitu. Terus apa ya, oh mungkin rewel karena pikirannya positif dulu ya. Mungkin karena berhenti nyusu ya, Anis gitu. Cuma kelamaan tuh kayak, jadi dia kalau ada yang ganggu tuh kayak bisa diganggu sama papinya tuh. Nih. Nah pas mau tidur tuh, nih. Mungkin ada orang Bentuknya keadaan bisa Ke gitu. kaki, nih gitu. Apa? Kayak yang ditarik. Kayak terus politik mau tidur, nangis. Oh, mungkin nggak nyusu gitu kan, jadi rungsing gitu. Kayak dia dong, tapi kenapa kalau misalnya dia mau nyusu kan gimana? Enak kan? Kalau kakinya tuh angkat terus ke atas, jadi kayak ada yang narik kayak gitu. Mungkin emang rewel udah gitu. Nah udah kelamaan, ada temen yang mau kesini nggak? Nanti si dedenya lagi rewel. Padahal belum cerita itu. Rewel kenapa? Nanti aja ceritanya, maksudnya kata
mau berhenti nyusu bukan karena yang lain-lain. Temen mau bilang gitu, di depan ada enggak ya? Terus di belakang ada kami, kok jadi ke situ nyambung padahal dia belum pernah kesini. Dia udah tuh temennya, katanya tuh gitu. Kenal ke sana ya terus. Nah si Ardi namanya, si Ardi mah ngeliatnya bahwa itu karbon yang sayang teman-teman. Udah enggak bakalan apa selama 2 hari enggak ya dia 2 hari Ibra alhamdulillah. Waktu awal-awal mah ke si Asri lagi ya nanti nggak bakalan bisa kalau disitu keluar dari situ sama apa terus ada temennya si A yang Ustaz bacain aja pas dibacain dia tuh histeris banget sampai bisa bilang cicing belum pernah dia bilang cicing cicing gitu kan pas udah gitu ini apa nah dari situ terus pas sudah 2 hari nangis gitu lagi akhirnya gue pengen lah kirain kan kadang masih pengen kepikirannya positif ini coba dong dulu kan ke Ayu ya dulu kan kita kerja anak yang dari juga kan pengen bilang Rere ke Ayu gitu diobatin gitu coba fotoin yang berarti salah satu poin juga kan fotoin oh ya udah nanti berapa ini enggak bakalan lah itu udah ini ada dia ke mama kan udah nah itu juga 2 hari nah itu lagi itu udah 2 hari kemudian tuh kamu lagi sampai 2 udah nggak bisa tidurnya nggak sampai siang juga kayak gitu tidur tuh sama kalau waktu mau tidur aja hampir 24 jam ya enggak sih kalau lagi main mungkin normal kebang berakhir mungkin ya kalau pas susunannya mah pas mau tidur aja dia kayak gitu Jadi waktunya dia Jadi tidur pas mau misalnya tidur, siang gitu. kan datangnya tidur nyakit tuh mungkin nanti udah sejam 2 jam tuh sampai 2 minggu baru pas Kendra manggil kenalin sama AA nah itu kenalin Jadi sama AA inilah yang kemarin saya di podcast kemarin cerita tuh ini mama sama ibunya tuh ini ya yang saya ceritain emang sempet juga ya deh orang yang bisa terus yang di sini ada beberapa orang mungkin ya mungkin kalau yang saya lihat bukan Garut gitu kalau sosok itu deh bukan Garut kan sempat cerita juga lah sama itu emang bukan Garut emang sosoknya itu bisa manipulasi jadi dia tuh punya ilmu dia bukan sosok sembarangan lah cewek tapi yang anehnya itu hitam gitu kan biasanya kunti itu kan dasarnya putih gitu deh bukan dasar tapi kain lah gitu putih tapi ini mah hitam kayak malampir ya gitu itu yang manipulasi itu sebenarnya bukan karung mungkin kalau yang dilihat karung mungkin ada karung mungkin yang dilihat temen teteh mungkin yang dilihat karung mungkin dia nggak bisa hilang gimana atau gimana kalau kabur gimana lah nggak tahu soalnya pintar juga Pin karena dia juga bisa nutup karena ilmu itu bisa nutup tapi alhamdulillah semenjak sama aku juga dari situ kan jadi kalau nggak berani gitu kan kemana kalau itu kan alhamdulillah sekarang jadi berani jadi buat teman-teman kalau ada apa-apa panggil aja Rapil wah ya rapi nggak alhamdulillah nggak bisa apa-apa kita jadi asa gimana ya tenang aja alhamdulillah gitu ya itu juga dari izin Allah kan ya ya karena saya juga nggak bagaimana Pin saya minta yang doa saya juga biasa doa kayak syariat aja ya doa kalau kayak gimana alhamdulillah alhamdulillah dari baik Allah semua sama sayanya bukan mohon maaf dia sama pelantara tadi ngomongin sama si sosok yang tadi yang dulu ini ada sosok yang bikin merinding itu sosok yang pengen menyerupai memang saya lihat dia pengen menyerupai sosok yang tadi kan cepat cerita juga yang diganggu si Dede itu kan si sosok aslinya udah nggak ada sosok jin lain yang pengen menyerupai sosok yang dulu tapi agak si sosoknya tapi agak gimana ya minimal mamang ya karena di rumah itu ya udah ada yang tadi masuk terapi juga banyak yang positif lah sekarang. kayak banyak positif kayak energi positif yang di sini dia tuh pengen juga pengen ganggu cuman nggak bisa kayak kalah gitu kayak kalau cuman nggak akan itu gimana dari mana dari luar rumah cuman dia nggak bisa masuk kalau kayak misalnya bisa kayak dia kan pas dia keluar
Enggak bakal, soalnya ada yang mantau juga gitu. Ada sosok positif yang di sini yang menjaga. Jadi terkontrol ya. Jadi terkontrol. Jadi kalau dibaratin dia pengen ganggu anak pun, kalau dibaratin yang di sini habis tahun mana habis mama kamu nggak bisa. Cocok mental. Ya. Atau juga makasih banyak, makasih karena banyak. emang yang saya lihat pertama datang sama Rapi itu anaknya Tete itu kayak punya kelebihan ya. Ya. Kayak kelebihan buat lihat sosoknya kayak makhluk astral gitu yang nggak bisa lihat sama kita yang dewasa yang awam gitu. Karena emang anak kecil tuh bisa lihat yang kayak gitu, cuman nggak semua anak kecil bisa melihat sepadat kayak gitu, nggak semuanya. Si Deden itu waktu kemudian ada orang ada dia baru dua kali sih waktu itu Mas Baik. Yang pernah udah agak nanti waktu pas sebelum disembuhin gitu kan katanya ke Naga dia langsung bilang nenek dia kata mama nenek tapi kan kita assalamualaikum datang ke mama gitu Karena emang gitu kan anak kecil emang sensitif ya, cuman nggak semua anak kecil bisa ngerasain apa yang anak Tete rasain kayak gitu. iya soalnya sih ada gitu katanya biar Semua anak kecil bisa ngerasain kayak gitu. gitu anak Tete beda sama yang lain ya. banyak yang Ada kelebihan. Kayak kelebihan lah. semoga aja yang positif ya Ya. Positif. Nah, ini yang sok mau menyerupai itu ada yang lagi melihat penonton. Ada tadi pas cerita sedikit. Udah. Terus sama ini kan saya pikir sosok ini udah nggak ada. Gitu. Saya pas berdiri, oh iya ada yang lain. Karena saya ada jam itu gini ya. Oh ini. Ya gitu ada lagi. Kalau kan udah nggak ada gitu. Soalnya gini kita biasanya kan kalau nyeritain yang sosok ini itu pas di kontak batin masih ngerasa merinding. Kan sosok yang aslinya nggak ada, otomatis kan udah akan merinding. Ini malah merinding gitu. Nah itu yang mau manipulasi. Ya di sekitar luar. Kalau yang saya lihat ini ada kuburan Ya. dari itu. Di kuburan. Ya, dari sosok sini, yang dari kuburan. manipulasi itu dari kuburan. Yang sebenarnya sosoknya apa gitu? Apa? Yang Iya, Sosok itu kayak jin yang lain sih, cuman dia bisa nyerupain Nah, sama kayak yang lain, cuman dia bisa nyerupain apa yang dia mau. karena emang kalau misalnya kan dunia kita tuh berdampingan Bin, kalau misalnya kita punya masalah sama yang kayak gituan otomatis yang lain juga si masuk makhluk astral yang lain juga ada yang mantau gitu, bukan mantau jadi ngeliatin di mana sosok itu udah nggak ada kan kita takut nih sama sosok itu yang udah nggak ada. Iya. Udah nggak nah gitu ibaratnya. Jadi kita tuh kayak kesuges gitu. Suges Jadi ini orang kita takutnya sama ini kalau lupain lah. ya main Nah gitu. jadi pintar blon jadi itu Berani banget. Pinter blow on bapak Ini gitu. bilang bentar-bentar loh. Jangan dicoba. Ini ya agak sombral. Ya ini rapi. Biasanya kalau udah sombral tuh suka agak bener. soalnya ini kesigin yang kayak manusia aja udah jengkel gitu melihatnya kayak kepo Mau dihajar apa gimana? kalau dilihat dari itu kepo amat gitu. Biasanya main tarik-tarik aja gitu. Nggak bisa ya. nggak bisa nanti belakang Oh, belakang layar. Belakang layar biasanya dihajar. tapi kalau nggak ada Salah sama dia. Itu cuman jadi ngesuges pikiran kita tuh ya apa balik lagi nah, kayak gitu tuh. Padahal yang sosok yang kedengaran kamu udah nggak ada. Udah nggak ada. tadi pas ceritanya udah ini Iya, ada Sempat yang Itu gitu. kepancing gitu. ya kayak ini tadi bukan sekepangin Padahal orang lain dari orang pedal ya. Itu kan sosok aslinya nggak ada nih. nggak ada Di kemana ini sama kalian? udah lagi Nggak tahu di mana. kawanan Nggak tahu di mana itu. Emang bener sih waktu itu pas jam 2 ya. Jadi histeris sih enak sih. Oh pernah? Waktu Oh masa datang ya? waktu masih terakhir. oh iya Karena itu gini lucu itu kan sama kita tuh belum diapa-apain nih cuma Ya. di gituin lah dikit lah pokoknya. Terus si anaknya itu kalau anak itu jadi rebel lah kayak mau kayak kemarin kejadian lagi. Bandel kata saya tuh pi bandel udah lah, langsung aja udah langsung efeknya dia langsung tidur Ya. kayak gitu. Jadi akhirnya pas dia ngejerit tapi sebentar Bentar ya. saya langsung
Mungkin itu perpisahan dia. Perpisahan. Si rasa jadi tuh lewat si adek mungkin. Perpisahan dadah mungkin kayak gimana? Ada kompromi sana. Karena kalau kita Nah, dipotong Pak. Nah. Udah dari situ nyusul lagi sih kan. bisa lagi Cuma jalan 2 harian ya. Nyobain dulu. Enggak sehari itu udah udah minta susu udah susu. Tapi udah cuma sebentar. Cuma 2 hari mulai sekarang udah mau nyusul. emang efeknya tuh pasti ada sih, cuman bentar gitu. Cuman beda lagi kalau kirimannya itu emang benar-benar kiriman. Kan kalau ini bukan kiriman ya, bukan cuma emang sededenya punya kelebihan, sosoknya tertarik karena kalau yang saya lihat sosok yang kemarin itu pengen narik energi dari sededenya yang saya lihat. Padahal sosok Jin yang emang di situ menyerupai emang anak kecil yang seumuran dia. Pas saya bukain nangis nih dia kayak gitu. Nggak beda jauh lah sama yang kayak gitu. Kayak gitu. Nah, lu tadi sempat berinding ada suara apa aja langsung ke dia gitu. Kenapa? Bulan puasa ya. Kayak sih ya gitu. Jadi yang bikin dia kalah bulan puasa itu mungkin banyak yang lagi juga sama kegiatannya kan bulan puasa Ya. pasti ibadah terus. Jadi kayak kehalangan gitu. Ya ada sih, cuman kayak kehalangan. Karena banyak orang yang beribadah. Ya. Itu di bulan ini. Itu nanti kedepannya juga. Nggak lama. Maksudnya dia juga kalau mau masuk kayak mental gitu. Gak bisa menyerupain ya, bukan sosok yang waktu mengganggu sendiri bukan udah nggak ada. Dengan menyerupain Lain-lain pasti ada, cuman yang saya bilang kan waktu awal ya pasti ada sosok yang nyerupain, cuman nggak akan bisa, bukan nggak bisa nyerupainnya, cuman nggak bisa masuk buat mengganggu diri. dia tuh bisa nyerupain gitu. Tapi si energinya tuh kalah sama yang ini. Nah, Karena ada ini. Kalau yang di rumah Ini kalah, Nah, yang ini kalah. Energinya Kayak gitu. jadi dia tuh mau masuk karena di sini udah banyak yang positif. Jadi nggak bisa masuk. Gitu. Nah, mungkin semua juga lebihnya dari alam juga. bukan karena kitab ya, bukan Karena pusaka bukan karena itulah kita sama Allah gitu. Dimana Allah udah mengijabah ya pasti terjadi upaya lah istilahnya. Mungkin puncaknya yang mengganggu si diri itu aja bukan. Iya. 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 Puncak. Karena itu hebat ah. Maksudnya hebat itu anak sekecil itu udah digangguin sama yang kayak gitu. Sampai berapa lama gitu? 2 minggu. Lama itu. Lama lumayan makasih. Kata semua pegang. Beberan. Jangan mesti. Karena soalnya kalau bisa didiemin terus menerus, si dedenya itu bakal terbiasa dan yang ke A sama T itu mungkin udah hilang. Padahal masih ada. Kayak gitu. Kalau didiemin terus ya. Jadi si dedenya itu karena si dedenya masih tahu dia bukan teman saya gitu. Sosok yang kemarin itu bukan teman saya. Karena emang mukanya juga bentuk gitu. Gak enak dilihat lah. Dilihat tuh itulah banyak Berantakan. borong. Pokoknya mah udah nggak enak dilihat. Tapi biasanya tidak suka Ush, enggak. di perman. Mau. Enggak. Ulah-ulahnya. Udah sama juga sampai kerja, udah sama. Anak kecil baru mau hampir 2 tahun mungkin ya. Ya, bulan datang bulan lagi. Mau hampir 2 tahun digangguin berjam sejam. Dan Pasti capek kan? capek lah. Maksudnya kita aja orang dewasa pasti nggak mau terus diganggu sampai 2 jam sejam. Lama itu, Iya. bukan sebentar itu. Lama. Oh, kayak digendong sama pupus. Pasti yang itu. Parah yang waktu itu pernah kedua kalian soalnya di sini ini cerita habis itu supaya Tapi mungkin jujur ya, waktu kemarin tuh yang pertama saya kesini, sosoknya nggak akan dituin mau dibuang aja, cuman sosoknya pasti rewel sih. Iya. Jadi itulah. Jadi gimana gitu? Kalau biasa mah kita bawa kemana yang jauh. Nah pokoknya mah jangan kepo lah pokoknya mah itu. Saya yang kepo. Pokoknya awan gitu. Pokoknya kita Dari talian aja. Diikat gitu. Diikat. tahu lah itu. Jin diikat. Nah, Jin buat diikat sama jin. teman-teman berarti
kalau mau ada ruatan masalah di rumah atau gimana, DM aja Rapi. Kriminal jin. Kriminal jin. Ini ada. Itu juga ada teman kakak teman saudara pun saudara ada teman. Pengen sih tapi bingung kemarin. Emang kenapa? Katanya itu mah usil. Usilnya usil. Emang ada ya? Suka numpetin apa lain Ya. gitu. Tapi energinya gede, kan kalau misalnya Nggak bisa bedain barang itu. energinya gede. Gede. Jadi aslinya aku hilang tuh misalnya handphone di mana? Pas tahu-tahu ada di lemari. Iya. Nah suatu saat dipancing. Iya. Coba ditaruh di kasur. Iya. Iya hilang. Cuma yang usil itu cewek. Oh cewek. Ya. Iya. Cewek itu emang usil. Ya. Gak coba. Iya. Oh, disuruh putih. Bukan 15 loh. Ini toki lah. Oke lah. Kurang enak sih. Cewek mau ada di mana? Ya mau nanya lagi menjadi lagi. Yang mengerti nah. Kamu Laki di mana? Oh. Nah, kamu jadi dia. Oh. Jadi kota di perumahan ini. Ya kayak diajarin, kayak Oke diajarin. nggak? Ya. Hai, kayak mau begini mungkin yang ada gaul ya. Gabut. Ya bosan. Ada masa gaul di. Gabutnya. Kayak lagi kabut. Masuk, Ya, masuk. masuk. Masih rokok. Oh iya. Kabutnya. Ya, syuting dulu. Oh, film. Oh, cik, pokoknya mah. Nuhun. Sahur. Sahur lah, sahur. Nah, oke, dulu mungkin itu ya pengalaman dari Usman sama istrinya gitu. Mungkin kita juga banyak dapat pelajaran juga dari cerita-ceritanya. Pokoknya setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Gitu. Bro, mungkin gimana kesimpulan lah sama dua-dua? Kalau kesimpulannya mah ya balik lagi berkuat lagi di badannya. Ya kalau hadapin yang kayak gini mah sebenarnya ecek-ecek lah. Jadi ya, cek. Bagi rapi. Bagi rapi. Bukan baginya ya, bagi rapi. Saya lihat. Iya. Intinya mah selagi kita masih kuat ibadah, beriman sama yang di atas, insya Allah nggak ada apa-apa. Cuman buat
kalian yang masih nggak percaya sama saya, udah ada saksinya gitu ya. Harus sebut sama istrinya gimana. Jadi itu ada dari saya mah. Dari tapi bisa mas, cuma nambahin sedikit sama dengan takut ya. Soalnya kita hidup berdampingan sama balik lagi pokoknya jangan takut sama efek ya. Udah kalau produk-produk ini mah mau syawi takut banget cuma jangan keterlaluan boleh cuma jangan sampai lari gimana takut Celaka, nanti duduk dibilang Kak Usman ada mau disampaikan gimana? Ya, yakin aja sih. Yakin ya. Teteh juga. Iya, mau nyampe aja makasih buat kalian semua. It's the best pokoknya. ngomongin teteh itu bohong sama saya nggak sama Rapi bohong. Ya ini kan syariat. Kita udah ada ijabah dari Allah. Dari Tuntas. izinnya dari Allah. Iya. Cuma mah ngopi aja kalau ada yang gitu, ajak ngopi aja. Ini pakai sarung habis disunat. Iya. Oh iya maaf Habis saya disunat ya. baru imam di Masjid Agung. Oke lah daripada ngelantur dulur mungkin sekian aja di podcast kali ini. Pokoknya jangan lupa subscribe terus ya Tepak Genggam Misteri, di like di share biar channel YouTube ini terus berkembang ya. Oke, kita semuanya di sini pamit ya bersama sumber Nara juga sama Apa itu sebenarnya? sumber iya sumber saya disuruh gitu sama apa Oh, kata-kata baru ya. kata Karena kata-kata baru muncul dari Abah itu. Kalau Abah tuh bahasanya emang agak unik gitu. Biasanya gitu. Oke lah, pokoknya kita semuanya pamit dulu diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi ada taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di Tapak Genggam Misteri. Prokes, protokol kesehatan.